mungkin lebih ke saran ya, mungkin kedepannya lebih disiplin aja, jadi disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan ya, jangan sampai terlalu over gitu, karena itu tentunya dampaknya juga tidak bagus ya untuk laporan keuangan emiten tentunya, karena itu yang kalau di pasar modal kan yang dilihat ya itu kinerja keuangannya seperti apa, dan itu kinerja keuangan itu bisa bagus tentunya kalau bisa menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang disiplin lah tentunya. Sebenarnya mungkin semuanya orang udah tahu, tapi masalah kedisiplinan ini yang kadang-kadang kita melanggar dan itu berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan itu sendiri gitu. Jadi harus lebih proper lah ke depannya. Baik, Pak Mino, di awal tahun ini memang semua melihat BUMN konstruksi sepertinya memang akan mulai ada tanda-tanda perbaikan. Seperti Fitch Ratings, ini juga yakin BUMN konstruksi bisa saja meraup untung di kuartal keempat. Menurut Anda, apakah di akhir tahun bisnisnya akan lebih baik? Ya, saya pikir kecuali tadi ya waskita karena mungkin masih terkait dengan tingkat utangnya yang cukup tinggi. Beberapa emiten konstruksi yang lain saya pikir saya cukup optimis bahwa kinerja mereka akan membaik ya sampai akhir tahun gitu. Apalagi kan kasus COVID di kita juga udah melandai, aktivitas ekonomi udah mulai membaik ya. Harapannya ke depan seiring melandainya tadi, fokus pemerintah ke infrastruktur juga akan kembali lagi, tentunya dengan anggaran yang kemarin sudah ditetapkan ya 385 triliun. Ini harapannya akan menjadi penopang kinerja emiten-emiten konstruksi ke depan gitu, Mbak. Terutama untuk tahun ini sinyalnya sudah cukup baik lah. Terlihat dari semester pertama yang beberapa emiten konstruksi sebenarnya laporan keuangannya udah membaik. Baik, selain pemerintah yang juga fokus ingin melanjutkan kembali proyek infrastruktur yang tertinggal mulai dari tahun ini sampai tahun depan juga, adanya kehadiran lembaga pengelola investasi Pak Faisal atau INA ini apakah benar-benar bisa menjadi angin segar buat BUMN karya ke depannya? Kalau proyeknya bagus, LPI ya atau INA itu ya dengan mudah akan mencari mitra untuk mengambil alih kan. Tapi kalau proyeknya busuk, mereka tidak mau. Mereka mempertaruhkan kredibilitas mereka, mereka profesional, dan mitra-mitra investor luar negeri mereka percaya karena mereka punya standar risiko yang tinggi. Jadi percayalah, lembaga pengelola investasi ini tidak bisa menyelamatkan kalau untuk proyek-proyek yang memang ugal-ugalan. Baik, Pak Mino, kalau dari kacamata investor lagi nih, adanya INA ini, seberapa menarikkah proyek infrastruktur dari mata investor, khususnya investor luar negeri? Ya, memang ini INA menjadi harapan yang cukup besar ya di mata investor, karena apa? Selama ini kan pembangunan infrastruktur itu tergantung dari APBN ya, dan ketika ada sesuatu yang melanda negeri ini, misalnya kayak COVID, ada alokasi anggaran infrastruktur segala macam, pembangunan infrastruktur jadi terganggu. Nah, dengan adanya INA ini diharapkan kan ada investor yang masuk ya, terutama dari luar, ini bisa menjadi alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi harapan terhadap INA ini sendiri sebenarnya dari awal pendirian itu sangat besar, Mbak. Jadi harapannya ini mampu menjadi salah satu alternatif pembiayaan ya, terutama untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.